Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Radia. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Haidi. Oke, sebelumnya kenalin aku Hadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang, Bang. Saat ini sedang melaksanakan penelitian saya, yaitu tentang um, International Class Program untuk mencari dan mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan matematika tentang International Class ini apakah membantu dalam kemampuan speaking ataupun berbicara dalam bahasa Inggris mahasiswa di sana. Jadi sebelumnya kita udah sedikit kenal ya Bang kemarin melalui chat. Jadi langsung saja saya tanya dan kita melangsungkan proses interviewnya ya Bang. Untuk itu saya izin record layar boleh ya Bang? Boleh Bang, boleh. Oke. Di sini nanti akan ada tiga aspek. Yang pertama linguistik aspek, kemudian psychological aspek, dan terakhir program support. Mungkin langsung saja Bang ke pertanyaannya yang tentang vocabulary master ya Bang selama di international class. Apakah Bang Radia merasa vocabulary bahasa Inggrisnya bertambah selama mengikuti program international class ini? Mungkin bisa diceritakan perubahan yang Abang rasakan. Baik, terima kasih Bang Hadi. Mungkin iya, saya merasa banget kalau vocab saya itu semakin bertambah. Yang awalnya saya sering stuck pas mau ngomong, tapi setelah beberapa bulan ikut program ini, saya jadi lebih lebih familiar begitu untuk pakai kata-kata yang dalam konteksnya membuat saya bertambah pengetahuan saya di masa perkuliahan. Misalnya kayak kata-kata justify, emphasize, yang sebelumnya saya jarang banget untuk pakai atau bahkan saya kurang tahu akan hal itu, gitu Bang. Oke, berarti bertambah ya Bang. Lalu Iya, bertambah. dalam situasi apa saja Bang Radia biasanya menggunakan vocabulary baru yang didapatkan dari International Class Program ini? Oke, biasanya saya pakai ini saat presentasi untuk memudahkan saya agar untuk berkomunikasi dengan eh, audiens saya. Tapi kadang juga saya secara nggak sadar, saya saat ngobrol sama teman-teman atau teman-teman satu program, karena kita juga udah terbiasa pakai English, jadi saya mungkin saat presentasi atau saat bersama teman-teman mungkin bisa saya pakai situasinya. Oke, berarti udah sampai ke kehidupan sehari-hari ataupun ngobrol sehari-hari ya Bang. Iya, Baik. Bang. Lalu apakah Bang Radia langsung bisa menemukan vocabulary yang tepat ketika ingin berbicara dalam bahasa Inggris di dalam kelas? Eh, nggak selalu sih, Bang. Kadang saya butuh waktu karena masih banyak kekurangan, tapi masih makin ke sini saya lebih cepat untuk nemu kata yang pas. Tapi saya juga kadang mikir untuk pakai sinonim atau paraphrase yang kalau lupa kata aslinya gitu, Bang. Ya, baik. Lalu menurut Bang Radia, berapa efektif vocabulary yang digunakan untuk menyampaikan makna ataupun meaning ataupun maksud Abang untuk berbicara, tuh, Bang? Kalau menurut saya itu cukup efektif ya, Bang, karena walaupun kadang masih ada kekurangan, tapi dosen dan teman-teman biasanya tetap ngerti maksud saya. Karena yang penting kita berani ngomong dulu nih, Bang, karena baru nanti jalan yang kita ambil tuh nanti bisa diperbaiki. Oke. Nah, apakah vocabulary yang Bang gunakan itu sudah langsung mengarah pada apa yang ingin Abang ucapkan sebenarnya? Kalau untuk sekarang sih, lumayan, Bang. Mungkin dulu ya, dulu saya suka muter-muter ngomongnya, tapi sekarang saya merasa lebih kayak straight to the point, karena itu bantu banget saat presentasi begitu. Oke. Lalu yang sekarang grammar, menurut Bang Radia, seberapa paham Bang tentang penggunaan grammar? Bisa dijelaskan mungkin apa sebelumnya sudah tahu apa itu grammar? Oke, grammar ya, Bang. Kalau untuk grammar, saya cukup paham untuk dasar-dasarnya kayak tense-nya, subject, verb, agreement-nya. Tapi kadang kalau ngomong cepet tuh saya suka skip grammarnya gitu, Bang. Tapi meski sadar itu salah, tapi nama juga manusia kan. Ya, berarti udah
tahu ya Bang grammar-grammar dasar seperti tenses dan juga subjek dan verb ya tadi. Iya, Bang. Lalu seberapa membantu internasional kelas program ini menurut Abang terhadap penggunaan grammar Abang dalam berbicara dalam bahasa Inggris? Saya pikir ini sangat membantu ya, Bang, karena saat di kelas waktu itu saya terbiasa pakai grammar yang benar saat diskusi dan kalau salah pun nanti dosennya akan memberikan feedback yang baik ke saya begitu untuk memperbaiki dari grammar saya. Oke. Lalu sejauh mana Bang biasanya memperhatikan grammar saat berbicara di dalam kelas? Kalau untuk memperhatikan, eh, saya juga berusaha Bang untuk memperhatikan terutama saat presentasi. Tapi kalau dalam diskusi kadang grammar yang jadi nomor dua karena fokusnya saya itu apa yang saya sampaikan bukan ke grammarnya begitu Bang. Oke, berarti fokusnya lebih ke pesan ataupun maknanya lebih tersampaikannya Bang, bukan yang memperhatikan banget untuk grammarnya gitu, untuk selalu benar 100% gitu. Iya begitu Bang. Oke, lalu apakah dosen ataupun teman Abang di internasional kelas program ini sering atau pernah mengoreksi grammar Abang saat berbicara di dalam kelas? Iya Bang pernah terutama dosen kan. Tapi cara mereka koreksi kita itu bukan yang bikin malu begitu Bang, tapi lebih kayak memberi jadi pembelajaran untuk kita. Jadi kita merasa senang dan sangat terbantu begitu. Oke, berarti lu suportif ya Bang, keadaan kelasnya. Mm-mm. Ya, baik. Menurut Abang, apakah ada perubahan dalam pronunciation bahasa Inggrisnya setelah mengikuti international class program ini? Kalau untuk perubahan pronouns saya sudah pasti ada banget malahan Bang. Misalnya dulu saya sering salah sebut kata develop, tapi untuk sekarang jadi develop. Sekarang udah tahu harusnya develop. Pronouns saya itu lebih membaik karena sering dengar native speaker atau dosen ngomong gitu Bang. Lalu bagaimana Bang biasanya melatih pronunciation selama di international class program ini? Apakah Bang pernah latih-latih gitu Bang untuk memperbaiki pronunciation? Kalau untuk melatih pronunciation sih saya sering latihan lewat video presentasi yang saya buat dan saya sering nonton ulang yang rekamannya di kelas. Kemudian selain itu saya suka latihan baca low text dan atau artikel deh Bang yang biar lebih terbiasa gitu, biar lidah saya lebih terbiasa begitu. Berarti dengan membaca ya Bang. Oke. Iya, aku baca. Lalu apakah setelah bergabung di international class program ini, Abang merasa lebih lancar dan mudah untuk berbicara dalam bahasa Inggris? Em, Kayaknya ya Bang sangat terasa karena sekarang ngomongnya nggak terlalu mikir dulu kayak dulu. Jadi lebih kayak spontan dan nggak banyak jeda gitu Bang, nggak gitu lagi. Lalu apakah ada strategi yang Abang gunakan agar bisa lebih lebih lancar dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris, Bang? Biasanya saya siapkan keywords sih Bang sebelum bicara. Terus latihan ngomong sendiri di rumah, maksudnya di kos. Terus kadang juga saya ngobrol pakai English sama teman sekelas. Itu sangat membantu banget sih Bang. Lalu seberapa baik Abang memahami apa yang disampaikan oleh dosen ataupun teman dalam bahasa Inggris di dalam kelas itu? Kalau untuk sekarang mungkin menjadi jauh lebih baik. Karena dulu tuh saya suka nggak nangkap apa yang diomongin kalau mereka cepat. Tapi karena terbiasa dengan pendengaran saya setiap hari begitu, jadi lebih mudah saya pahami begitu, Bang. Oke. Apakah Abang pernah mengalami kesulitan saat mengikuti diskusi ataupun memahami serta menanggapi penjelasan dosen yang menggunakan bahasa Inggris itu di dalam kelas, Bang? Kadang
memang masih ada kesulitan Bang, tapi selagi kalau topiknya, iya, apa tadi Bang, maaf pertanyaannya tadi? Apakah Abang mengalami kesulitan saat mengikuti diskusi maupun um, menanggapi penjelasan dosen yang menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas internasional? Oh, kesulitan ya Bang. Ya, Oh, kalau kadang sih masih ada kesulitan Bang, apalagi kalau ya topiknya teknis. Tapi saya biasanya catat kata-kata yang saya nggak ngerti. Kemudian saya cari artinya dan tanya teman sekelas gitu Bang. oke. Lalu, apakah Abang merasa percaya diri saat berbicara dalam bahasa Inggris di depan kelas? Mungkin bisa diceritakan jika ada pengalaman. Jujur, kalau dulu itu awal-awalnya saya minder banget Bang, karena takut salah begitu kan, takut diketawain, terus apalagi pas disuruh presentasi. Tapi lama-kelamaan karena semua orang juga pakai English dan sama-sama belajar, jadi lebih nyaman aja begitu Bang. Terus kayak aku ingat banget waktu itu presentasi tentang globalization, itu pertama kali aku merasa, oh ternyata aku juga bisa ngomong cukup lancar nih di depan kelas begitu Bang, nggak yang kayak ngangong-ngangong lagi. Oke. Lalu, apakah faktor atau pengalaman apa yang menurut Abang paling membantu untuk menjadi lebih percaya diri saat berbicara menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas, Bang? Oke, kalau berbicara faktor mungkin banyak faktor ya Bang, tapi mungkin salah satunya adalah yang faktor paling membantu yang paling membantu itu adalah support dari teman-teman maupun dosen begitu Bang. Karena mereka juga nggak pernah ngejudge kita. Kemudian kita juga kebiasaan nih speaking setiap minggu juga ngebantu. Tapi kadang kita juga latihan bareng di luar jam kelas. Itu bikin aku lebih pede ya, Bang. Percaya diri untuk ngomong. Ini berarti teman yang suportif dan dosen yang suportif juga ya, Pak. Nah, iya, iya, Bang. Lalu, apakah setelah masuk di international class program ini, Bang merasa lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam maupun di luar kelas, Bang? Untuk sekarang saya lebih berani gitu, Bang, untuk ngobrol pakai English. Bahkan sama orang luar negeri yang saya temuin di seminar kampus atau acara online waktu itu, nggak kayak dulu yang cuma jawab, oh yes, 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 oke doang gitu, Bang. Tapi sekarang sudah berani lebih banyak explore. Sudah lebih improve ya, Bang. Mm-mm, Percayanya betul. bahkan sama orang luar juga. Oke. Lalu, apakah Abang merasa gugup ataupun cemas ketika harus berbicara menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas? Itu kayaknya pasti sih Bang, apalagi kalau dosennya yang tiba-tiba nanya nih, terus rasanya itu deg-degan yang lidah kita itu kayak kaku. Tapi untuk sekarang, saya lebih bisa mengontrol gugup saya, karena gugup itu masih ada, tapi yang nggak separah dulu. Masih bisa saya kontrol untuk sekarang Bang. Oh, dalam kondisi apa biasanya Bang merasa paling gugup dan bagaimana Bang menghadapinya kalau misalkan gugup banget gitu? Kalau dalam kondisi apa, mungkin saat saya speaking test atau waktu presentasi formal mungkin Bang, karena biasanya saya atasi dengan latihan dulu, malam sebelumnya itu saya latihan dulu, dan saya tulis poin-poin penting nih Bang, biar saya nggak blank saat ngomong gitu. Oke. Lalu, seperti apa dosen di International Class Program ini menurut Abang mendukung Abang dalam belajar speaking di dalam kelas Bang? Em, Kalau dosen-dosen di program ini ramah dan sangat suportif untuk bagi saya karena mereka sering ngasih kesempatan untuk kita ngomong, entah itu diskusi, debat atau presentasi. Tapi kalau kita stuck, mereka juga bantu arahkan tanpa bikin kita malu begitu, Bang. Berarti kembali lagi ya Bang ke yang supportive environment banget ya di sana.
Iya betul. Lalu metode apa yang digunakan oleh dosen yang menurut Abang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan speaking Abang di International Class Program ini, Bang? Kalau menurut saya itu metode diskusi kelompok atau role play itu yang paling efektif. Karena kita jadi terbiasa atau terpaksa ngomong nih Bang, dan suasananya juga santai. Jadi nggak terlalu pressure. Lalu bagaimana penilaian Abang terhadap metode mengajar yang digunakan oleh dosen di dalam International Class Program itu tadi, Bang? Eee, s aku rasa metodenya itu cocok banget untuk ningkatin, speaking kita. Variatif juga. Kadang jika ada presentasi atau kadang juga pas debat, atau kadang mungkin pakai video, jadi kita nggak bosan gitu, Bang. Oke. Apakah metode tersebut menurut Abang membantu Abang lebih aktif berbicara di dalam kelas menggunakan bahasa Inggris? Iya, saya rasa iya, karena tiap minggu tuh pasti ada aktivitas, speaking yang misalnya waktu itu kita diminta untuk buat mini podcast bareng teman-teman kelompok gitu, Bang, dan saya yang jadi host-nya. Itu kayak pengalaman pertama saya waktu ngomong panjang dalam English dan lancar gitu, Bang. Oke. Lalu, apakah ada saran untuk meningkatkan international class program ini dalam mendukung kemampuan speaking mahasiswa di sana menurut Abang? Mungkin harus. Saran ya, Bang, eee, mungkin bisa ditambah sesi speaking club di luar jam kuliah. Jadi kita bisa latihan ngomong tanpa tekanan tugas begitu, Bang. Jadi kalau bisa juga ngundang native speaker sesekali buat sharing begitu, mungkin lebih baik. Ya, berarti ada tambahan untuk speaking, pelatihan speaking ya Bang, yang memisahkan antara akademik mungkin tadi ya dengan matematika dengan pembelajaran yang memang khusus menggunakan bahasa Inggris untuk membantu speaking. Iya, betul banget gitu. Oke, lalu apakah ada kegiatan yang sebaiknya ditambahkan menurut Abang di dalam International Class Program ini untuk mendukung peningkatan kemampuan speaking dalam bahasa Inggris mahasiswa di sana, Bang? Menurut saya iya, Bang, karena misalnya nih ada kegiatan debat antar kelas atau program tandem bahasa, jadi mahasiswa bisa ngobrol sama mahasiswa di luar, yang negeri atau yang lewat Zoom atau memakai media lain, itu pasti seru banget dan nambah pengalaman kita di real life gitu. Oke. Jadi overall menurut Abang sejauh ini International Class Program ini apakah memberikan dampak yang positif untuk kemampuan speaking ataupun kemampuan berbicara menggunakan bahasa Inggris Abang menurut Abang? Apa tadi, Bang? Overall menurut Abang sejauh ini apakah program International Class Program ini memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan speaking Abang? Tentu saja untuk secara keseluruhan memiliki dampak yang sangat positif terhadap diri saya sendiri, yang di mana waktu itu saya kurang pede untuk berbicara Inggris, namun sekarang saya lebih sering menggunakan English bersama teman-teman, bahkan orang luar juga saya ajak untuk ngomong English gitu, Bang. Baik, mungkin itu saja Bang untuk interview hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga meluangkan kesibukannya untuk dapat saya interview hari ini dan terima kasih sudah mau menjadi partisipan penelitian saya. Semoga menjadi amal jariah untuk Abang. Mungkin itu saja Bang, saya izin stop recordingnya Bang. Baik, Bang, baik.